Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-37. Sekali-kali tidak akan pernah yanal sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya, wala, dan tidak pula dima'uha, darahnya, walakin, dan tetapi, yanaluhu, yang akan sampai kepada Allah atau kepadanya adalah at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kamu. Kadzalika, seperti demikian itulah, sakhkharaha lakum, dia Allah menundukkannya untukmu, litukabbirullah, agar supaya kamu mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kamu, wa basyiril muhsinin, dan sampaikanlah kabar gembira atau gembirakanlah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang kita baca ini menjelaskan pada kita intinya bahwa seluruh amal ibadah, ketaatan yang kita lakukan, syarat untuk diterima oleh Allah pertama ikhlas. Maka kita harus melandasi semua ibadah kita, ketaatan kita dengan keikhlasan. Jika tidak ikhlas, tidak terima. Termasuk ke dalamnya kurban. Daging-daging, darah, kulit, dan apapun yang ada di hewan korban itu kembali kepada kita. Kulu adkhiru at'imu, makanlah, simpanlah, dan beri kepada orang lain. Intinya hewan korban itu akan kembali lagi kepada kita. Bahkan si peserta korban dibolehkan memakannya sebagai hadiah. Hadiah yang diperuntukkan untuknya. Itulah maksud daging dan darah. Tidak sampai kepada Allah. Untuk apa bagi Allah darah dan daging? Itu perbuatan para penyembah-penyembah berhala, karena mereka setiap akan menyembah, setiap akan meminta, memohon, mengharapkan satu, mereka sembelih minimal ayam, paling kurang ayam ini dabiah untuk sesajin antarannya, lalu berdarahi. Itu kan perbuatan orang yang tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, dan sebagian kaum muslimin juga ada yang melakukannya. Nah, Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh itu. Dia maha kaya. Dia tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak butuh apa-apa. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak berhajat, tidak butuh kepada alam ini. Alamlah yang berhajat, yang butuh kepada Allah. Termasuk ibadah yang kita lakukan Allah tidak butuh. Allah tidak mengharap.
ibadah yang kita lakukan itu untuk Allah, karena Allah. Maksud untuk Allah itu adalah kita lakukan demi mengharapkan ridho dan balasan Allah. Tidak akan menambah kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahatinggian Allah, kemahaperkasaan Allah ibadah kita, ketaatan kita. Tidak, secuil pun tidak. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran Allah, keagungan Allah jika semua makhluknya itu bangka dan neraka. Tidak. Dia besar, maha tinggi, maha agung sendirinya. Jadi darah-darahnya, daging-dagingnya, kulitnya kembali lagi kepada kamu. Yang akan sampai kepada Allah ketakwaan. Itu keikhlasan. Keikhlasan hatimu, ketakwaan itu kan artinya melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah dengan ikhlas. Maka siapapun yang berkorban besok ini, mari kita laksanakan ikhlas. Itu syarat mutlak. Jangan ada dorongan lain, pemicu lain, maksud lain. Kita berkorban. Nanti tidak ada hasilnya, sia-sia. Daging dapat seketiknya. Sementara Allah pun tidak ridha, Allah pun usaha kena ikhlas. Yang kedua, syarat diterimanya, laksanakanlah tata cara ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah masalah tuntunan ini yang kadang-kadang sebagian masyarakat barangkali karena memperturutkan kebiasaan atau tradisi, atau memang tidak pernah mempelajarinya secara benar itu. Maka kebiasaan itulah yang mereka lanjutkan. Ialah biasa terkeiko. Ialah mentun sak siswa. Lah biko kita dapat sak siswa. Jadi mereka mengikuti tata cara siswa. Syukur-syukur kalau tata cara siswa itu libat tua, lebih benar. Jangan-jangan begitu enggak. Dari segi tata cara inilah yang sebagian masyarakat kita kalau tidak diberitahu akan terus seperti itu. Ikhlas itu masalah niat. Kalau tata cara berilmu kita. Makanya kita diperintah berilmu dulu sebelum bekerja, sebelum berbuat, sebelum beramal, sebelum beribadah. Ilmunya dulu. Karena kalau tidak ada ilmu, bisa-bisa ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan, tertolak dia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Intinya siapa yang melakukan suatu amalan kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tertolak, ditolak dan tertolak. Namanya mardud, tertolak dia. Yang paling sering sekarang viral namanya. Viral. Masalah kulit, masalah daging, masalah upah, ini agak ramai. Sadar-sadar itu kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tadi saya periksa kitabnya. Saya cantumkan nomornya dari nomor berapa kitabnya. Ada sekian variasi nomor karena tergantung cetakannya. Hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad tercantum sebagai nomor 15622. Nah, bunyinya begini. Kata Imam Ahmad bin Hambal yang tertulis dalam kitab Musnadnya. Katanya telah menceritakan kepada kami Hajjat, dan Hajjat itu berkata telah menceritakan kepadaku Ibnul Juraij. Lalu Ibnu Juraij itu berkata Sulaiman bin Musa berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Zubaid dan Abu Sa'id Al-Khudri menemui keluarganya. Intinya Abu Sa'id Al-Khudri menemui keluarganya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri ini mendapati periuk besar
yang muat untuk 10 orang makan. Tajarang berisi daging hewan korban. Abu Sa'id Al-Khudri menemui keluarganya, di keluarga itu nampak ada periuk besar tajarang. Di situ ada isi daging yang untuk 10 orang makan aman. Enggak ada periuknya. Lalu dia tidak mau makan, menolak makan. Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dia menemui Qatadah bin Nu'man, di mana Qatadah itu menyampaikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW berdiri tegak pada hari raya haji dan bersabda. Ini dia bersabda. Kata Nabi, "Inni kuntu amartukum alla ta'kulu luhumal adahi fauqa thalathati ayyamin." Dulu aku pernah menyuruh kalian, memerintahkan kalian agar tidak memakan daging hewan korban sesudah 3 hari. Berarti 3 hari habis. Ini disampaikan Rasulullah ketika haji, berarti tahun ke-10 Hijriah. Karena di awal tahun ke-11 Hijriah beliau wafat, meninggalkan dunia. Namanya Haji Wada. Kata beliau, litasa'akum, itu tidak lain dan bukan agar bisa memberikan kecukupan kepada kalian. Karena dulu-dulu orang berkorban tidak berapa dan seterusnya. Kemudian larangan itu beliau cabut. Sekarang kata beliau, wa inni uhillu lakum, sekarang aku halalkan untukmu makan hewan korban itu lebih 3 hari. Kawan yang mendengarkan 3 hari ini lalu tidak menyambung hadisnya, atau itu aja yang dibacanya, atau tidak tambah dengan hadis lain, timbullah dalam kaji, tidak boleh 3 hari lebih. Saya mendengarkan itu, harus habis 3 hari. Itulah 3 hari. Alasannya Nabi tidak boleh melarang tanpa merujuk sebab musababnya dan hadisnya secara utuh. Kata beliau, ini sekarang uhillu lakum, aku halalkan untukmu, fakulu, makanlah satu, ma syi'tum, makan berapa saja yang kamu inginkan hewan korban itu, wala tabi'u, dan jangan jual, la tabi'u, dan jangan kamu menjual luhumal hadi wal adahi, jangan kalian menjual daging hadiyu. Apa hadiyu? Bagi orang yang haji adalah hewan yang disembelih sebagai denda adam karena melakukan pelanggaran haji atau umrah. Bagi orang Indonesia namanya dam haji tamattu'. Sebab orang Indonesia memilih haji tamattu', mendahulukan umrah daripada haji, maka kena dam. Nah, hewan yang disembelih bagi orang yang melanggar haji atau umrah namanya dam. Nah, hewan itu namanya hadiyu. Tiba hewan hadiyu. Namanya hewan yang dihadiahkan untuk Masjidil Haram dan orang-orang sekitar itu. Nama hadiyu. Dan jangan pula kalian jual al-adahi, daging hewan korban. Itu larangan Nabi, la tabi'u. Tetapi fakulu, satu, makanlah, watasaddaqu, sedekahkanlah, wastamti'u bijuludiha, istamti'u, manfaatkan, pakai, pergunakan kulitnya, wastamti'u bijuludiha, pakai, manfaatkan, pergunakan kulitnya, wala tabi'uha,
Dan jangan kamu atau kalian menjual kulitnya itu. Wa in ut'imtum, dan jika kalian dikasih makan, dikasih daging untuk dimakan, min lahmiha, daging hewan korban itu, fakulu annasyitu, makalah sekehendakmu. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kita ambil pelajaran dari sini. Yang pertama dulu Nabi pernah melarang untuk menyimpan daging hewan korban, harus habis. Dalam beberapa penjelasan disebutkan karena orang-orang mulu-mulu alumbara berkorban lah. Jadi kalau disimpan nanti orang lain tidak mendapat. Setelah ramai orang ikut berkorban, beliau cabut larangan. Silakan sekarang simpan, berarti orang boleh menyimpan daging korban. Makan berapa suka, simpan dan beri. Berarti 3. Hewan daging korban itu 3. Makanlah, simpanlah, bagi-bagilah, sedekahkanlah. 3. Berapa porsinya tidak tahu kita. Ini jelas tidak berapa. Kalau si A berkorban, maka dia sendiri yang menyelenggarakan, tanpa ada panitia, tanpa ada pengurus, tanpa ada penyelenggara, dia sendiri. Dia boleh ambil. Dia boleh ambil daging barasuko. Dan boleh simpan barasuko. Selebih-lebihnya sedekahkan. Makin cekik belapinya, makin banyak ambilnya. Makin sepiliknya, makin banyak disimpannya. Rame-rame sana lagi kurang lah. Itu tergantung orangnya lah. Jadi boleh dimakan, peserta boleh memakan sebagai hadiah. Cuma yang namanya prinsip korban sebenarnya adalah untuk dibagi. Cuman Rasulullah beri kesempatan, silakan makan. An-nasyi'tum, makan barasuko, bara ke-7. Sesudah itu simpan dan bagi-bagi 3. Adakah bara surang? Itu tergantung kebijaksanaan. Kalau awak kini kau pakai apa? Pengurus, panitia, penyelenggara, bagaimana musyawarah antara peserta yang menyerahkan penyelenggaraan hewan korbannya kepada pengurus, tergantung kesepakatan. Kalau peserta mengecek, kami menyerah anda itu kami menyerah bulik saja. Kok kata pengurus, kok kata panitia, kok kata penyelenggara, kamilah ACC. Iko bagi kita peserta kalau kita lah menyerahkan kepada pengurus, setuju kita satu sini, berarti kita lah terima apapun kebijakannya. Ketika awak menyerah berkorban di sana, di tempat di musalah di siko, berarti kita lah setuju dengan orang sini. Tidak boleh kita cikar awak ini. Kecuali kita bagi syarat. Satu korban tak? Berapa ya siko? Oh di siko bayar 3 juta. Jadilah. Tapi kalau mau satu, mau syaratnya. Mau kulitnya untuk ambo? Atau kakinya untuk ambo? Atau tanduknya untuk ambo? Gitu. Bisa? Oh tidak ada kerja pengurus. Berarti pengurus harus memenuhi syarat itu. Jadi 3, makan, simpan, bagi. Apakah memakan wajib? Tidak wajib. Masalah makan tidak wajib. Kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi dulu memakan daging korban, silakan. Tidak dimakan tidak masalah. Karena makan itu masalah keduniawian. Disimpan terserah. Diambo, pokoknya kalau la menyerah tu, tidak satu-satu leh, bawa kisah lah. Kok kasih agak dagihan, terserah. Namun nak ambil daging amor, itu aman je tu. Mana? Lapih pak. Kau yang pertama. Yang kedua lah. Nanti kalau ada ukuran jalan silakan. Wala tabi'u luhuma, jangan kamu jual dagingnya. Jual kau prinsipnya tukar menukar itulah jual. Apabila jual daging dan kulitnya, sikoh masalahnya. Masalahnya sikoh.
Prinsip jual beli tukar menukar. Itu pokoknya dalam mazhab Syafi'i, magiah kupon kepada pekerja termasuk jual beli. Bagi upah kepada pekerja jual beli. Upah daging, upah kulit, upah kaki, upah kepala, itu jual beli. Kenapa prinsip jual beli? Tukar menukar. Nukar jasa dengan uang. Nukar jasa dengan daging, itu jual beli. Jadi daging diberi kepada pekerja, dia bekerja, itu upah, ya upah. Dan itu jual beli. Jadi intinya, kalau dalam hadis lain kan ada penjelasan. Cuma itu tidak kita perpanjang. Kita hanya membaca dasar kaji sih, itu dasarnya mereka. Kalau nak, kalah banyak lah orang di status di WA banyak. Kalau status kan banyak sini. Baca sih situ. Tapi kita ingin menjalihkan balik. Itu la tabi'u luhumal hadi wal ardi. Jangan kamu jual, kalian jual daging-daging hadiyu dan korban. Makalah sedekahkanlah dan memanfaatkan kulitnya. Tiba di kulit kau masalah. Kau punlah panjang lebar dijalihkan oleh para ustaz-ustaz, guru-guru kita, baik guru yang berdagang ataupun guru yang tidak berdagang, dalam menjalihan kepada kita semua bahwa hukum-hukum yang berkaitan, tapi dasar hadisnya sama. Cuma cara menyampaikan itu. Intinya kulit jangan dijual. Paling-paling mencari solusi. Solusi kau diserahkan. Sehingga solusi terakhir boleh dijual. Tapi bukan peserta. Peserta itu adalah pengurus itu peserta. Karena pengurus wakil peserta. Cuma boleh menyediakan atau mengontak atau menghubungi tukang bali. Tukang bali kulit. Paham itu? Ya mau tahu beko biasanya tampil wako ndak ada orang suku kulit itu. Nah, kalau kita kecil peserta nanti atau kepada orang-orang yang dapat kita tidak ada yang bisa mempergunakan kulit, memanfaatkan kulit, pakai kulit. Kita jual lah. Kau sebenarnya jatah masyarakat, jatah orang banyak. Kita jual, tapi kita kembali ke orang banyak. Tidak ke peserta. Tidak ke peserta. Bahkan di tempat lain boleh diganti dengan energi. Itu alternatif terakhir. Karena apa? Bagaimanapun kita basi kare, orang kini tidak pandai malah kulit, tidak berada. Kalau di kawan-kawan ambo kulit itu diberi ke pejange. Beri ke pejange itu dah gigi balik ke peserta. Boleh jo? Tidak masalah. Yang penting prinsip awal jangan jual. Jual itu alternatif terakhir. Tapi jual itu kalau dijual adalah kembalikan lagi kepada fakir miskin, bukan kepada peserta, bukan kepada panitia, bukan kepada semen, bukan kepada tembok, bukan kepada kasiat, bukan kepada basi. Tapi hasilnya berikan. Karena kau jatah masyarakat, kami kulit tidak pandai mola. Kalau ada jatah kami baik kulit nanti, atau tolong saya jual ni pengurus. Atau pengurus mengecek, kau orang tukang kembali kulit lah dua. Siasat dapat jatah kulit nanti silakan jual. Kami hanya menyediakan tukang yang kembali. Itu kan cara dakwah. Yang penting kita tidak boleh, peserta tidak boleh, pengurus tidak boleh menjual kulit. Cuman orang yang dapat jatah boleh. Kan jatahnya kan. Jatahnya. Dan itu hanya mempertegas. Sebab dia wa man ba'a jildata udhiyati, siapa yang menjual kulit korbannya fala udhiyatalah. Nah, pada intinya tidak ada nyawa korban. Artinya tidak ada nilai korbannya. Karena korbannya tidak utuh. Ini perlu kita jalan balik. Korban kalau dari bali hewannya, anda boleh kaca-kaca. Korban tu tidak boleh kaca-kaca. Maksudnya boleh kaca, tidak boleh diambil. Talinya ajilah, jilal.
kainnya letak yang diletakkan di punggung unta. Tiba di kuda pelana, tiba di unta kain atau kulit, panyauk unta, jang kedinginan atau jang kepanasan sekaligus untuk sampai duduk. Namanya ajillah, jamak daripada jilal. Itu pun tidak boleh dijual. Berarti anak laki di korban tidak boleh. Semuanya lah jadi korban. Jikalau kain laki di badan saja, kain yang panyauk unta saja tidak boleh dijual, apalagi konolah dagingnya boleh jual. Dasarnya tidak boleh jual. Dan dasar orang melarang bahawa kau tidak boleh tukang sembelih, tukang pekerja dapat upah, zajjar namanya. Zajjar. Nabi kan pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Talib penyelenggaraan korban. Dalam satu ayat Nabi menyembelih berkorban 100 ekor kambing. Beliau sempat menyembelih 60-an. Selebihnya diserahkan kepada diperintahkan beliau kepada Ali bin Abi Talib an atasaddaqa bilahmiha. Kata Ali, agar aku mensedekahkan dagingnya, kulitnya, wa ajillatiha, dan ajillah itu pakaian unta. Wa alla u'tiyal jazzar, agar aku jangan memberikan kepada zajjar. Zajjar itu tukang jagal, tukang sembelih. Alla u'tiyal jajjar, agar aku jangan memberikan kepada zajjar minha. Kita kasih mana? Hadis Bukhari mah. Minha, aku dilarang oleh Nabi memberikan pada tukang dabiah. Kan pekerja tu. Minha, sebahagian daripada hewan itu. Apakah ikuh, apakah lidah, apakah tanduk, apakah kaki, apakah kulit, apakah daging, apakah rame-rame. Tidak boleh diberikan ke tukang. Itu dasar. Berarti hewan korban jangan diambil. Kalau diambil beko tidak utuh. Tidak utuh lah. Anda tak utuh, tidak utuhnya hewan korban lah. Sebab adonan ambil. Diambil bukan untuk korban, diambil untuk sebagai upah. Tanda jasa, tanda terima kasih. Jangan jadikan hewan itu, termasuk kakinya, kepalanya, apapun, sebagai tanda terima kasih. Atau pencuci tangan. Tidak boleh. Dan jangan ada kupon spesial untuk kupon pekerja. Apa maksudnya? Kan kupon itu jatah kanonnya bekerja. Jatah dia bekerja, aku dapat daging. Nah, nanti kita pengurus nanti penyerahan nanti kita tidak utuh korban diselenggarakan. Karena ada bahagian daging korban itu yang ambil untuk upah. Dulu ambo ketek-ketek biasanya jawi di dabiah itu dulu sapakan apa latibo. Ketika mau ketek-ketek tahun 70-an masih ingat. Sekitar tahun 70-an masih ingat mau ketika SD. 73 sampai kami gubalur. Nah, beko nak gubalur pakai kaki. Kaki untuk nak gubalur. Kenapa begitu? Berarti kaki sebagai upah untuk nak gubalur. Untuk nak gubalur. Maka hewannya tak berkaki. Kepala untuk buaya. Bang tu buaya. Buaya ke mana buaya? Berarti hewan tak berkepala. Itu jadinya. Kau nanti kupon kau untuk pekerja. Berarti sebagian daging hilang, tidak korban lah. Itu jadinya. Jadi kau yang kadang-kadang kita sukoyo mengelah-elah, mencari cara, mencari lilik. Jauh sebenarnya lah jaleh. Bahasa hewan korban tidak boleh dikaca-kaca. Itu jaleh, utuh korban. Kalau tanda terima kasih, dia nyelah palu, dia nyelah bakar ajo, nyelah aktivitasnya lah banyak
terganggu, apalagi pengurus atau panitia nolah hendak sekali itu mengurus lah berhari-hari, wajarlahnya mendapat, cuman jangan korbannya. Si sopiti ada, wajarlah orang bakar aja masa nak dapat. Nyolah nak ke sawah lah, tinggalnya sawah sehari atau 2 hari. Nah di kita di sini 500 orang, 500 cik Jawi. 500 itu memang tukang dabi, tukang bantai. Di kami yang penting Jawi ko, tagolek, semua tulang-tulang terpisah, rancak-rancak, tinggal daging tonggok kami cincang. Beradu 500 cik. Biar lagi pitih nama pitih siso. Jangan tak boleh dipakaikan hewannya. Pitihnya kalau pitih tidak korban itu. Pitih itu adalah bagaimana supaya hewan korban bisa terlaksana. Itu masalah. Iko kan sekedar mengenang kita semua. Itu kalau kita nak hadir kau kalau bakar rajo meng lah. Niat kalah tu bakar rajo untuk berkorban. Dapat daging terima, daging aku enggak ada. Si anak naruh siko bakar rajo satu dapat daging ambil. Kau kupon aku, tapi aku bakar rajo enggak? Jangan tolak lah. Itu jadi. Enggak kau, malah dapat tang kupon. Kau kupon aku. Iko kupon ko angku kan imam saji. Terima lah. Sebab imam tak ada hubungan dengan korban. Sebab kau kupon aku. Patang lah cek. Kau kupon lihat. Ya angku anak angku betul juga. Bini 3. Nak cukup cek korban biar. Pokoknya tak ada sahuannya. Itu saya masalah. Tak ada sahu. Seseorang tu bila bisa saja menerima kupon 5 buah. Tak masalah. Asal dia nak berkecemburuan, nak berdangkian atau nak berbingian. Dapat ibu tarik 5 kupon. Bagus dapat 5 kupon. Itulah. Ibu awak gimana? Dapat ada. Kalau dia tak itu je orang gini 5. Tapi awakku kan pantang balabiah. Balabiah orang seketika bercakarawi. Itulah masalahnya menyimbang. Banyak nanti ni banyak. Nya membagi sama ratu tu ndak adil gitu. Ndak adil aku membagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita kena melihat bahawa tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil minha darinya. Nang kadagiahkan kepada tukang dabiah. Dianalogkan dabiah pun untuk pekerja. Siapa pekerja tidak boleh. Kata Ali, wa nahnu nu'tihi, nahnu kami memberikan ke tukang dabiah min indina. Amo cari syarahannya ada beberapa kitab macam min indina kan bukan dari daging kami, dari harato kami, pitih kami agen, bukan daging. Kami peserta, kami nama korban, nu'tihi, kami berikan ke tukang jagal, ke tukang dabiah min indina, daripada harato kami. Bukan daripada yang kami, harta. Dia tukang dabiah, dia lah proporsional situ, waktu bisa sehari, kami berikanlahnya sebagai tanda terima kasih atau upah. Dah peserta. Jadilah wajar pitih nama labiah pembeli Jawi itu wajar kita sisian ampoloknya untuk apa? Untuk penyembelih. Tapi orang awak kan gengsi tanggungan. Kami ni kalau upah tak dosa. Kami kalau upah tak, tapi kalau kupon ada lagi baginya. Itu kan kadang-kadang. Kecik ni upah ku pitih. Nupo yang dikatakan upah, ujrah. Dan dikatakan ujrah adalah sesuatu yang diterima lantaran kita bekerja. Sesuatu yang diterima lantaran kita bekerja. Jariah menantang mulia. Kalau kita tidak bekerja, dia kira sesuatu dan upah atau hadiah. Bekerja tidak, peserta tidak. Kau jadi jauh asal ngecang-ngecang gue kang. Aku kupon cia aja na. Itu nak upah, sebab anda satu. Tapi, awak kerja jauh, dia kira kupon. Aku kupon, tarimo selah. Ndak boleh ada kupon, ndak. Aku kalah satu pengurus. Karena apa? Jadi upah sesuatu yang terima lantaran kita bekerja. Itu masalah. Jadi upah bukan pitih. Saja yang kita terima lantaran kita bekerja.
namanya upah. Bisa nanti upah itu daging, bisa pitih, bisa dan lain-lain. Nah, yang tidak boleh dagingnya diambil, atau kulitnya, atau tanduknya, atau kakinya, atau ikuannya, atau lidah, tidak boleh diambil. Itu kurban, ya kurban. Kira begitu. Penjelasan ringkas lah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.